قل Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam yang kita curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang sesi yang ke-13. Kita lanjut bahasan ke-30. Tawassul yang dilarang. Ada berapa tadi tawassul yang dibolehkan? 7. 1. Tawassul dengan iman. 2. Tawassul dengan ucapan tauhid. 3. Tawassul dengan asmaul husna. 4. Tawassul dengan sifat-sifat Allah. 5. Tawassul dengan amal soleh. 6. Tawassul dengan meninggalkan maksiat. 7. Tawassul dengan meminta doa dari para nabi atau orang soleh yang masih hidup. Sekarang kita lihat tawassul mamnu, tawassul yang terlarang. Ya, monggo dibaca. Tawasul yang dilarang ialah tawasul yang tidak ada dasar dan contohnya dalam agama Islam. Di antara tawasul yang dilarang antara lain: 1. Tawasul dengan orang-orang mati. Mereka meminta hajat dan berbagai kebutuhan kepada orang-orang mati, serta meminta pertolongan dari berbagai kesulitan hidup kepada orang-orang mati sebagaimana yang banyak kita saksikan dewasa ini. Mereka mengklaim perbuatan mereka itu tawasul, padahal bukan. Perbuatan mereka itu sebenarnya adalah meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Karena yang namanya tawasul adalah meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara, tentu perantara yang dibolehkan oleh Islam, seperti keimanan, amal solih, nama-nama Allah. Meminta kepada orang-orang yang sudah mati berarti berpaling dan meninggalkan Allah. Ini termasuk perbuatan syirik besar. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah, yang tidak akan memberimu manfaat maupun mencegah bahaya darimu sedikit pun. Jika kamu melakukan perbuatan semacam itu, maka kamu termasuk orang-orang zalim." Quran Surat Yunus ayat 106. Lihat yang pertama, pengertian tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak ada dasar, yang tidak ada contoh, tidak ada dasarnya dan tidak ada contohnya. Tidak ada dasarnya dan tidak ada contohnya dalam agama Islam. Berarti di sini tidak ada dalil. Dalam ayat tidak disebut. Rasul juga tidak pernah menyebutkan, tidak pernah mempraktekannya pula. Para sahabat juga demikian. Contoh apa? 1. Tawasul dengan orang-orang mati. Lihat kalimat dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Mereka meminta hajat dan berbagai kebutuhan kepada orang-orang mati, serta meminta pertolongan dari berbagai kesulitan hidup kepada orang-orang mati, sebagaimana ini sering dilakukan dewasa ini. Ya, apa alasannya? Mereka mengklaim meminta kepada perantaranya ini orang mati, orang soleh yang telah mati, masih dianggap tawassul. Perbuatan mereka itu sebenarnya adalah meminta langsung pada orang mati tadi. Tawassul yang mereka lakukan itu meminta langsung kepada orang mati tadi. Karena yang namanya tawassul adalah meminta
kepada Allah dengan menggunakan perantara yang dibolehkan. Kan yang dibolehkan sudah 7 kemarin yang sudah disebut. 7 tadi yang sudah disebut. Di luar itu kalau tidak ada dalil berarti tidak boleh. Lalu di sini dalilnya surat Yunus ayat 106. Disebut wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Dan janganlah kamu menyeru, berdoa kepada sesuatu pun selain Allah yang tidak akan memberikanmu manfaat dan juga tidak akan mencegah bahaya darimu sedikit pun. Jika kamu melakukan semacam itu, berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan diberikan keterangan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, zalim pada ayat di atas maksudnya adalah perbuatan syirik. Berarti kamu jadikan perantara pada orang mati termasuk orang zalim. Zalim yang dimaksudkan apa? Syirik. Berarti tidak boleh. Contoh lagi yang kedua. Yang kedua di bawahnya. 2. Tawasul dengan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti ucapan mereka, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad, sembuhkanlah aku. Ini adalah perbuatan bid'ah. Sebab para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan semacam itu. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Yang mulia siapa? Diri dia atau dirinya Nabi Muhammad? Yang mulia siapa di sini? Diri kita atau dirinya Nabi Muhammad? Diri Nabi Muhammad. Maka tidak boleh pakai amal orang lain atau kemuliaan orang lain. Kan tadi amal soleh yang kita tawasul, amal solehnya siapa? Diri sendiri. Maka kalau kemuliaan kita sendiri, tidak yang lain. Karena sudah beda. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Coba lihat lagi Adapun tawasul yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan doa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Abbas, itu adalah dilakukan semasa Al-Abbas hidup. Nah, berikan catatan, itu Abbas masih hidup. Dijadikan tawasul oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar tidak bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat ketika berdoa minta turun hujan. Adapun hadis bertawasullah kalian dengan kemuliaanku adalah tidak ada asalnya sama sekali. Begitulah menurut Ibnu Taimiyah. Nah, mereka berdoa dengan dengan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya juga tidak ada asalnya sama sekali. Maka biasanya mereka beralasan dengan hadis-hadis yang lemah. Terus di bawahnya lagi. Tawasul bid'ah ini bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Bila orang yang bertawasul itu berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa pada umumnya. Karena dengan keyakinannya yang seperti itu berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Abu Hanifah berkata, aku benci memohon kepada Allah dengan perantaraan selain Allah. Demikian seperti yang disebutkan di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar. Berarti Imam Abu Hanifah lurus pemahamannya, nggak mau tawasul dengan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu katakan itu masuk tawasul bid'ah. Tawasul apa? Bid'ah. Ini menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Bila orang bertawasul itu berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan perantara. Allah butuhkan perantara lewat kemuliaan yang lainnya dulu dong, kata dia. Sebagaimana kalau kita mau ngadap pemimpin besar, ngadap orang besar, tokoh besar, kita orang biasa nggak bisa langsung lewat perantara. Maka ini alasannya nggak benar juga, karena Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa langsung. Contoh lagi yang ketiga. 3. Meminta agar Rasulullah SAW mendoakan dirinya, namun setelah beliau wafat. Ini seperti ucapan mereka, wahai Rasulullah, doakanlah kami. Ucapan semacam itu setelah beliau wafat tidak diperbolehkan lagi.
karena para sahabat tidak pernah melakukannya dan karena Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah lihat, 3, meminta agar Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia loh, supaya mendoakan dirinya. Jadi dia dari jauh nih, wahai Rasulullah, mudahkanlah hajat-hajatku, utangku banyak sekali wahai Rasulullah. Boleh nggak? Apa syaratnya kemarin? Hidup, hadir, Rasulullah gimana? Hah? Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Hadir? Oh kan katanya ada yang kalau baca selawat langsung Rasulullah itu datang itu ke hadapanmu itu. Pernah dengar nggak? Pernah? Dia baca selawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Wih, Rasulullah hadir itu ketika itu. Ada itu yang bilang kayak begitu. Ya ada kan? Ada. Pas acara maulid ya? Dibaca sholawat. Wih, Rasulullah langsung matanya melotot gitu, lihat Rasulullah datang di hadapanku. Siapa yang datang itu? Jin. Hah? Saya nggak bilang loh. Dibilang kayak gitu loh. Nggak hadir. Oh berdiri semuanya. Berarti pas baca sholawat semuanya berdiri karena Rasul hadir. Rasul tampangnya kayak gimana coba? Itu kalau menentukan Rasul yang hadir kan berarti harus tahu ciri-ciri Rasul. Apa ciri-ciri Rasul coba? Hidungnya mancung apa pesek? Kulitnya hitam apa ireng? Putih apa ireng? Rambutnya? Ikal. Hitam. Ikal apa lurus? Ikal. Berarti sudah pernah lihat? Kalau ini hadisnya ada, betul. Namun kamu sudah pelajari apa belum itu loh? Kok sudah bisa tentukan, wah Rasulullah hadir gitu. Ternyata yang kamu lihat itu hitam terus keriting, itu gimana coba? Gak bener kan? Yeah. Maka Rasulullah sudah tiada. Jadi nggak boleh minta langsung, wahai Rasulullah lepaskanlah utang-utangku. Nggak bisa. Syaratnya kan 3, hidup, hadir, mampu. Ini nggak terpenuhi. Terus tadi, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Oh nggak pernah. Para sahabat Rasulullah SAW sudah meninggal minta seperti itu, nggak pernah. Abbas saja yang tadi itu cuma dilakukan pada Abbas karena mereka sudah tahu Rasul sudah meninggal dunia. Seandainya mereka mau minta, kalau memang keyakinannya kayak gitu, langsung saja datang ke kubur Rasul, nggak dilakukan. Nah kan Rasulullah pernah bersabda, manusia kalau meninggal dunia amalannya terputus kecuali 3. Pertama apa? Sedekah jariyah. 2, ilmu yang diambil manfaatnya. 3, doa dari anak soleh. Berarti dari dalil ini saja, dari doa anak soleh paling manjur. Ya, ini paling diharap-harap. Itu 3 bentuk tawasul yang mamnu, yang terlarang. Berarti tawasul ada 2 macam, ada yang boleh, ada yang terlarang. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang katakan, oh kamu itu nggak pernah mau tawasul pada Rasul, pada siapapun. Rinci dulu tawasul apa yang dimaksud. Karena ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang dilarang. Ya kan? Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang dilarang. Enggak semua dibolehkan, juga enggak semua itu dilarang. Rinci dulu. Nah, berakhir sesi yang ke-13.